jajan ya zaman SMA tuh nggak sih, kan aku 7.000 ya, terus kan kayak ongkos 1.000, terus kan masih punya tuh. Yang bener-bener lagi fightingnya bener-bener lagi semangatnya pasti nyari lembur gitu. Iya. Soalnya aku tuh bener-bener ngalamin juga gitu. Iya kayak gitu. Terus kayak kalau halo, assalamualaikum. Welcome to Ruang EP. Kan ini program baru, jadi harus dari kita berdua dulu nih. Iya. Tapi lebih aku sekarang yang nanya-nanya sekarang. Boleh. Jadi tuh kayak menceritakan, aku tuh nanya-nanya gimana sih masa-masa sulit di kehidupan istri aku ini. Masa-masa sulit itu kan berarti kan yang membuat kita jadi kayak sekarang, jadi kayak lebih kemandiri, lebih jadi berani gitu. Pasti kan ada sesuatu di belakangnya yang benar-benar perjuangan jadi seperti sekarang gitu. Tapi dari mana dulu ya aku nanya ya? Dari tahap sekolah kali, masa-masa sekolah atau gimana? Ya terserah. Dari masa-masa sekolah deh. Apa tuh masa-masa sulit yang pernah dilalui? Asik. Masa sekolah? Tapi agak kencang dikit. Ya ampun. Aku kadang kalau mengenai gitu kayak gimana ya? Kayak perih tapinya jadi motivasi gitu ya buat aku. Jadi dulu itu waktu sekolah itu aku tuh kan kayak aku tuh bukan keluarga dari yang orang mampu gitu ya, maksudnya dari orang yang sederhana lah, bisa bilang sederhana kayak gitu kan. Jadi aku tuh dulu ingat banget ya, jadi kalau sekolah nih gitu kan, aku tuh dikasih uang jajan 7.000 ya, dulu itu 7.000 aku. 7.000 itu maksudnya sekolahnya dari SD, SMP atau apa nih? Oh, dari 7.000? SMA. SMA tuh 7.000? 7.000 ya SMA. Tapi kan 7.000 itu kan aku harus naik angkot itu dua kali, jadi pulang balik gitu naik angkot, apa pas sejalan 2 kali naik angkot? Sejalan itu 2 kali, ongkosnya itu 1.000 yang dulu itu, ongkosnya 1.000. Berarti sekali jalan 2 kali naik angkot? Iya, jadi kan kalau 2.000 kan, kalau pulang pergi kan 4.000 kan, otomatis aku punya uang jajan cuma 3.000 ya dulu. Jadi aku tuh mikir kayak gini. Jadi aku tuh kayak jadi kan dulu 7.000 kadang-kadang ya kalau ini. Terus aku suka mikir kayak gini, gimana ya caranya aku bisa nabung gitu kan. Sedangkan jarak aku naik angkot ke terminal ya, dulu kan kayak terminal ya, dari rumah aku ke terminal itu kan lumayan jauh ya, sekitar 4-5 km lah pokoknya ya. Terus aku tuh kayak, terus aku gini, gimana caranya aku nabung. Aku bangun pagi-pagi nih pas aku berangkat ke sekolah ya. Aku bangun pagi-pagi jam 5, setengah 5 aku kalau bangun kan. Setengah 5 ke jam 5. Terus aku mandi, beres-beres, pokoknya kan aku emang suka beres-beres dulu, beres-beres. Terus kayak jam setengah 6 itu aku jalan kaki. Setengah 6? Itu pas SMA itu masuk jam berapa? Masuknya kan jam 7. Jam 7? Itu berarti jam 7 kalau dari setengah 6 nyiapin waktu udah 1 jam setengah ya? Oh, udah 1 jam setengah. Terus aku jalan nih yang, aku kayak jalan. Kadang aku tuh jalannya itu jadi bukan ke jalan raya, jadi kayak ke jalan sawah-sawah kayak gitu. Aku ngelewatin sawah-sawah kayak gitu. Berarti masih banyak sawah-sawah. Banyak jalan sawah-sawah kayak gitu. Itu sawah-sawah gitu ngelewatin di pinggiran sawah apa ngelewatin sawah-sawah main blok-blokan? Enggak, ada jalannya gitu. Oh, ada jalannya? Iya. Galengan dah itu. Ke galengan, terus aku jalan ke terminal tuh. Nah, dari terminal jalan 4-5 km pokoknya yang itu kan jauh banget kan. Terus main juga. Iya. Dalam hati kayak gini. Ya Allah, mudah-mudahan, maksudnya kayak perjuangan aku itu, aku bisa lulus sekolah lah ibaratnya kan, dulu mikir gitu, aku harus bisa lulus sekolah kayak gitu. Terus aku jalan kaki, terus dari situ aku naik angkot. Nah, naik angkot kan jadi 1.000 tuh ya, 1.000 kan, nah itu 1.000. Terus kalau pulang sekolah, kalau jajan aku suka kayak gini, kan dulu jajan ya zaman SMA tuh nggak sih, kan aku 7.000 ya, terus kan kayak ongkos 1.000, terus aku masih punya tuh, terus aku mikir kayak gitu, jajan apa ya yang kenyang. Aku suka mikir kayak gitu. Kalau orang-orang suka jajannya kayak apa sih yang nggak bikin kenyang kan, kalau aku tuh yang kayak kenyang, kayak nasi goreng, roti, segala macam itu ya. Iya, maksudnya kalau enggak, aku tuh jajannya cipuk tuh nggak sih? Cipuk dulu, nggak tahu ya. Jadi di Sunda itu ada namanya, kalau di sini apa ya, cipuk itu kayak aci kerupuk tuh nggak sih, terus digoreng kayak gitu, terus sama gehu. Cipuk bukan ya. Pokoknya kayak gitu ya. Pokoknya aku jajan di sekolah itu kan itu satunya 500 ya dulu ya. Pokoknya aku jajan nyampe 1.000 ya, 1.000-1.000-an. Terus aku jajan 3.000 deh tuh sama
si minum itu kan. Nah pulangnya aku ingat banget tuh teman aku dulu. Ini teman aku kalau nonton kayaknya kayak oh mungkin karena dia gini kayak gini. Aku tuh jadi dulu kalau pulang sekolah aku naik angkot kan dari sekolah ke terminal lagi kan. Nah teman aku suka ngajakin karena kita searah satu tujuan, maksudnya beda ini tapi duluan aku kan dulunya dia suka ngomong kayak gini, Ci katanya, ayo bareng kata naik angkot gitu kan, ayo kalau aku suka bilang kayak gini pas udah di terminal udah turun kan dari sekolah. Be, lu duluan aja, gue mau ke rumah saudara gue dulu tuh di situ kata aku gitu kan. Emang di mana itu di situ udah lu jalan aja naik angkot. Padahal itu aku nggak ke rumah saudara kan, aku jalan kaki nyampe rumah. Kayak gitu kayak gimana ya kayak ngerasa yang nggak apa-apa deh yang penting lulus sekolah gitu kan. Terus setelah lulus kan ya jadinya lulus apa enggak? Lulus dong, lulus. Nah, itu berkat enggak itu berkat perjuangan itu jalan kaki. Kadang aku di kalau dulu dikasih ongkos juga kadang 5.000 saya mau 5.000. Gimana nih caranya biar inilah ibaratnya gitu. Akhirnya perjuangan itu sampai lulus dah tuh ya. Alhamdulillah aku lulus tuh. Singkat cerita tuh ya lulus. Lulus tuh. Nah, terus dari pas masa-masa lulus pasti ada lagi dong tahap gimana nih? Bukan gimana maksudnya kayak wah, gua harus dapat kerja nih. Gimana caranya nih? Dari bisa dibilang dari kampung merantau ke kota kan. Nah, ini nih. Itu pasti ada histori yang benar-benar bisa disimpan. Bukan disimpan sih, maksudnya yang bikin kita mengingat di masa-masa sekarang kan suka ingat itu. Jadi dulu itu kan namanya aku kalau kan kerja dulu dari sekolah ya, jadi kayak penyaluran gitu kan. Nah penyaluran kayak gitu kan, aku itu ikut tes, nah terus aku keterima, nah aku berangkat ke Bekasi itu. Namanya kita orang kampung gitu ya, maksudnya benar-benar yang nggak tahu kota, terus kehidupan di kota gimana. Maksudnya dari kampung itu kampung halaman maksudnya ya, dari gitu. Kampung yang belum ada berpengalaman segala macam. Apalagi baru lulus sekolah kan. Merantau ke kota orang. Merantau ke kota orang. Terus kita yang dan belum ada pengalaman. Iya masih inget banget dulu itu sama almarhum bapakku itu kayak dikasih uang itu berapa ya? Berapa ratus ribu pokoknya tuh ya terus kata aku jadi ini buat bekal gitu kan. Udah tuh kayak gitu. Jadi dulu itu untuk bertahan hidup di kejamnya di dunia kerja. Kejamnya dunia kerja itu kayak aku tuh gimana ya caranya aku bisa hemat gitu sampai nanti gajian. Tapi sebenarnya kekejaman itu sebenarnya membuat kita jadi lebih kuat. Iya, maksudnya makanya kayak ini tuh kayak pas kerja itu kan. Mungkin benar ya sayang. Kekejaman itu sebenarnya bukan kejam karena kita belum mengalami masa-masa itu. Iya karena kita belum ngerasain gitu kan. Terus kayak aku tuh sehari itu kalau pagi-pagi nih aku inget banget ya. Dulu tuh aku kan ngekos ceritanya ya. Nah pas ngekos itu aku tuh kalau makan pagi itu aku suka ini orek tempe sama mie. Pagi dong? Iya pagi. Pagi buat sarapan maksudnya? Iya, orek tempe sama mie sama nasi. Aku ingat banget ibu-ibu warteg itu porsinya 5.000. Jadi nasi, orek sama mie. Itu berarti 5.000 udah sama nasi? Udah sama nasi. Nasi bungkus itu ya? Nasi bungkus gitu aku beli di warteg tuh dulu. Masih ingat banget kayak apa ya? Maksudnya kayak ya udah sih gitu ini udah ya gimana caranya aku berjuang itu saya masih di situ. Itu makan nasi, tempe, orek sama mie itu dalam sehari, maksudnya bukan dalam sehari, maksudnya dalam jangka panjang makan itu iya, terus. Iya nyampe berapa bulan gitu soalnya kan. Dari pagi, siang, sore gitu. Enggak, kalau siang aku kadang beli apa sih? Dulu kan hati ampela ada ya. Nah, ampela itu kan 4.000 harganya. 4.000 kok sama nasi 7.000. Pokoknya berarti ini lebih ngomongin sisi yang dari segi pola makannya ya? Iya, dari segi pola makan itu bener-bener kita tuh anak yang namanya ngerantau kan bener-bener hemat ya? Banget, jadi sehari itu aku nggak pernah ngabisin uang nyampe 15.000, nggak pernah. Itu ibaratnya kalau orang itu makan aku ngeliatin teman-teman aku makan ya kayak sama daging lah, sama nasi goreng lah, kalau makan ini aku cuma udah itu aja selama aku pas belum gajian, terus selama udah gajian beberapa bulan gue sebelum keuangan stabil lah gitu saya bener-bener kayak gitu terus. Tapi itu ngelewatin masa-masa gajian itu udah bisa stabil belum dalam sebulan untuk belum ketemu ke bulan ke depannya nanti? Belum, karena aku tuh tipe orang yang memikirkan keluarga. Tapi dalam sebulan itu pasti ada dong pengalaman kayak gimana caranya buat gajian udah habis. Pasti otomatis cari kayak pinjam sama teman gitu, pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kalau awal-awal ngekos sih enggak sih, jadi aku tuh emang orangnya kalau bilang hemat mungkin karena keadaan ya aku bener-bener hemat gitu maksudnya, bener nggak pernah yang minjem. Jadi lebih menyesuaikan. Iya, lebih menyesuaikan kantong aku ibaratnya. Kalau orang kan gajian, aku masih ingat kan kalau teman aku nih kan satu kosannya gajian dia pernah ke Monas lah apalah, aku tuh bener-bener nggak tahu maksudnya gitu kan, kayak aku gajian ya udah gajian, pokoknya yang utama itu keluarga dulu nih, aku
nyisiin dulu buat keluarga, sisanya berapa. Tapi kalau ditanya sama keluarga dulu ya kayak di kampung itu emang ada gitu, ada cukup gitu. Padahal kita kayak gimana ya? Jadi berarti saya itu ketika orang lebih baik kita nggak usah menceritakan kesusahan kita. Iya. Yang harus di share itu lebih ke kebahagiaan. Iya. Emang gitu sih sebenarnya. Karena buat apa sih maksudnya kesusahan buat diri kita sendiri kita ceritakan untuk orang yang kita sayang, terutama keluarga. Nanti malah jadi sedih, jadi pikiran kan. Takutnya kayak gitu kan. Terus berarti dari masa-masa itu dari segi kayak makan, keuangan itu benar-benar kayak disesuaikan, benar-benar kayak diperhitungkan. Itu terus gitu dalam beberapa tahun. Iya, ada lah mungkin setahun lah, mungkin karena belum stabil ya. Sampai akhir titik benar-benar bisa titik nih kayak gua aman nih kayaknya. Jadi dulu pas kayak pas aman itu kan aku itu lebih, jadi dari dulu itu kan namanya kita baru lulus ya, gajinya kecil ya sayang, maksudnya namanya ini, jadi kita kalau aku kan kayak lebih ke keluarga dulu utamain gitu kan yang penting. Terus kayak nah pas mulai aman-aman itu pas aku kerja di salah satu perusahaan lah pokoknya yang terbilang ya cukup gitu gajinya, terus ada lemburan gitu kan banyak. Jadi aku tuh orang yang saya lembur. Pasti nyari lemburan tuh. Pasti anak-anak yang bukan baru lulus sih, maksudnya yang benar-benar lagi fightingnya benar-benar lagi semangatnya pasti nyari lembur gitu. Soalnya aku tuh benar-benar ngalamin juga gitu. Iya kayak gitu. Terus kayak kalau misalnya lembur ya saya lembur, Pak saya lembur. Saya itu, jadi aku itu kalau orang-orang itu kayak lembur kan sampai jam 6 aku tuh kayak saya lembur sampai jam 8. Berarti jam 6 gitu. Itu dihitungannya kalau misalnya kerja kayak di misalnya PT bisa dibilang jam keluar kantor itu kan jam 5. Jam 4. Jam 4. Kalau kita berarti dihitung lemburnya dari jam 5, jam 6, jam 7, jam 8 dong? Iya kayak gitu. Berarti dari situ 4 jam ya? Okay. Terus kadang Sabtu saya masuk gitu. Sabtu masuk Pak gitu kan. Masuk gitu kan. Karena alhamdulillahnya itu 3 bulan kerja dulu udah diangkat karyawan saya dulu itu. Nah, itu dari situ dari awal mula bener-bener udah ini loh. Udah lumayan. Terus udah bisa makan enak kali. Apa tetap walaupun keadaannya udah lumayan enak, makan tetap bisa menyimbangkan itu nggak berubah, masih sama kayak yang sebelum-sebelumnya? Enggak sih, kalau biasanya kan gini nih, biasanya kan orang kalau misalnya keadaan susah ya pasti dia makannya emang bisa dibilang kayak menyesuaikan yang dia bilang. Tapi biasanya kebanyakan ya maksudnya kalau levelnya udah naik pasti dia lupa kan kayak makan yang enak, makan yang kalau saya gimana? Kalau aku tipe orang yang menurut aku urusan perut sama aja ya gitu. Jadi kayak aku itu kayak nih, jadi kayak dulu kan keuangannya udah mulai enak gitu ya sayangnya. Jadi aku lebih baik aku nabung lebih besar gitu kan. Nah berarti kan otomatis aku kan udah stabil gitu ya keuangannya. Jadi aku tuh lebih baik aku nabung gitu. Berarti bisa dibilang makan tetap sama, cuma mungkin ada waktu-waktunya walaupun kita menyisihkan uang nanti ada waktunya nih, atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu, buat makan yang lebih inilah ibaratnya bukannya lebih layak, yang lain juga layak gitu kan. Lebih enak kan relatif, iya, maksudnya lebih makan happy lah gitu. Gitu. Makan bebas itu bisa dibilang kayak gitu. Atau makan taman. Terus kayak yang di saat itu aku mikirin peluang gitu kayak nih, gimana caranya aku lebih menghasilkan lagi. Ini menarik nih. Lebih menghasilkan lagi. Lebih menghasilkan lagi tuh ibaratnya kayak gimana caranya gue nggak cuma dapat dari satu sumber, dari sisi gitu. Pendapatan gitu. Iya gitu. Nah ini lagi ngomongin batin langsung ngomongin pendapatan nih. Iya. Jadi dulu itu aku tuh ibaratnya kan kalau dibilang dulu ya waktu di PT itu kan, kamu kan masih muda gitu, banyak yang bilang emang kamu nggak malu katanya, kamu tuh masih muda gini. Jadi aku tuh dia sampingannya itu kayak jualan kredit jualan kredit kayak gitu. Jadi dulu itu pertamanya itu kan udah jiwa-jiwa pengusahanya udah mulai gini. Iya, sebenarnya itu dari SMA saya. Dari SMA aku tuh gimana caranya nyari taman ya dari jualan juga, aku pernah dulu jualan. Nah, terus aku tuh mikir lagi pas udah kerja, gitu kan udah aman, udah ini, terus aku mikirnya kayak gini, gimana nih caranya? Nah, terus orang-orang suka nanyain, kamu bajunya bagus banget sih, beli di mana? Gitu. Jadi bagus baju yang kita pakai, baju kita pakai itu. Nah, emang kenapa teh? Kata aku gitu kan, iya dong beliin aja, katanya gitu kan. Terus dari situ kan mikir, kayaknya aku mending jualan deh, gitu loh ya, jualan kayak gitu. Mau teh kata aku gitu kan, karena dicariin ya, iya. Nah misalkan harganya sekian, kan namanya kita pengusaha ya jiwa-jiwa ini, kayak. Nah, lagi apa namanya melatih skill tuh. Iya tuh dari situ. Terus kayak itu menurut aku sih masih belum tenang ya, maksudnya kayak gitu, masih belum ini ya. Terus aku jualan, terus aku sendirian dulu pernah jadi jualan itu kayak nih, kayak orang nih kan
Lebaran, terus kayak Neng kamu jualan ini nggak? Nah jadi dari situ tuh banyak orang yang nanya yang kayak make up lah apalah, iya tuh jual teh, aku kreditin gitu kan. Berarti itu bukan soal bukan masalah soal sih, maksudnya bukan dari baju doang, bukan dari pakaian. Bukan, jadi bisa apa nih, malah panjang ke make up, terus celana levis, sepatu kayak gitu. Makanya aku kalau beli barang bukan berarti untuk aku gaya, untuk aku invest lagi gitu, berarti sih kan. Berarti bisa dibilang saya itu lebih ke kita itu buat jadi brand ya. Nah itu kayak gitu. Kayak terus kayak hijab misalkan aku nawarin, teh ini hijabnya enak loh, harganya sekian, mau nggak teh? Nggak apa-apa, kreditnya 1 bulan gitu. Aku nyampe kayak gitu, aku tawar-tawarin dulu kan. Terus dulu pernah ada sih yang bilang kayak, ibaratnya bukannya sombong ya, kamu kan cantik, kamu masih muda, ngapain sih kamu begitu banget kata nyari duit, katanya emang kamu nggak malu? Ada juga yang ngomong kayak gitu. Cuma terkadang ada aja sih orang yang ngomong yang kayak seperti yang tadi dibilang. Cuma kalau kita terlalu dengerin juga itu nggak buat kita berkembang. Iya. Enggak. Seakan-akan kan dia kayak bukan mematahkan sih, kayak mengganggu pikiran gitu. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita benar-benar tekad sama keputusan kita, insya Allah kita jalanin itu baik ya udah. Gasnya terus tabrak lawan ini kan. Iya. Makanya dulu aku ingat Tanah Abang tuh, Tanah Abang panasnya gimana, ramai gimana. Nah aku dulu pernah juga jualan kan, saking banyaknya orderan kan, banyak banget orderan kayak gini. Terus aku beli celana 2 lusin berarti kan 24. Celana levis tau gak sih gimana bayangin? Aku sendirian ke Tanah Abang, padahal aku tuh dulu belum tahu yang namanya Tanah Abang gitu. Aku cuma ngeliat Tanah Abang itu doang, kata Tanah Abang nanti berhenti, katanya gitu. Kata teman-teman pas aku nanya-nanya, aku berhenti ke Tanah Abang, aku nyari-nyari toko apa baju, terus toko ini aku nyampe ini loh, plastik yang gede, gede banget itu, aku bawa sendirian. Bener, aku bawa sendirian, nyampe aku gusur-gusur begini. Terus tapi dalam hati aku nggak malu diliatin orang gitu ya, aku cewek gitu kan, tapi aku nggak malu, justru aku kayak harus semangat nih katanya, ibaratnya aku harus semangat gitu, bener-bener ngalahin rasa malu itu gitu dibandingkan ini ya. Berarti itu bener-bener kayak ini ya, dari masa sekolah sampai pas lulus, sampai merantau dari kampung sampai ke kota. Nggak harus tahu deh kotanya di mana ya, pokoknya kota aja. Sampai ke kota, sampai kerja di sebuah perusahaan, bisa dibilang perusahaan lumayan besar. Terus mencoba buat apa namanya, dagang, usaha. Terus sampai titik itu, sampai akhirnya menemukan pendamping hidup atau gimana? Pendamping hidup. Jadi kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah udah mulai kayak gitulah. Nah terus kalau cerita tentang cinta, kayaknya itu enggak dulu ya. Iya, dulu. Pokoknya itu ya nih sampai akhirnya menemukan seorang pendamping hidup yang tepat, mungkin karena perjuangan kita juga sih. Kalau menurut aku tuh kayak apa ya, nggak usah gengsi gitu buat kita ngelakuin yang emang udah skill kita juga ya. Apalagi kayak misalkan aku usaha apa gimana gitu, ya udah kita jalanin aja gitu maksudnya. Insya Allah hasilnya juga yang alhamdulillah gitu. Ibaratnya suami aku juga tahu lah ibaratnya ya, dari pas pacaran ya aku cerita gini-gini, meskipun aku kelihatannya mungkin pengangguran nih gitu pas ketemu ya, cuma alhamdulillah kita ada aja. Pokoknya itu dah, makasih loh yang udah apa namanya mau cerita. Makasih, maksudnya makasih itu udah ternyata kita udah berani gitu, maksudnya untuk bilang di channel kita kan gitu. Pokoknya untuk sahabat FS yang sekarang nonton video ini, bisa diambil sisi baiknya, buruknya juga ya jangan diambil juga gitu maksudnya. Pokoknya di situ deh. Ini pokoknya video pertama kita. Nanti bakal saya nanya tentang aku. Insya Allah aku bakal asik. Oke, makasih ya nonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Bye bye.